Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Iqfa Mulaini SPDI, mahasiswa PPG tertentu Pendidikan Agama Islam, periode 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati dengan NIM 5252115279. Pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan tema akhlak terpuji, berbakti kepada orang tua, guru, dan juga menghargai sesama. Saya dari Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengajar di SDN Sukasari 04. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Dan sebelum belajar, coba bajunya dirapikan dulu, bangkunya, alat tulisnya, dan juga lihat ke bawah. Kalau ada sampah silahkan pungut sampahnya lalu dibuang ke tempat sampah. Udah? Karena kalau kita belajarnya bersih, maka kita akan merasa nyaman. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan berdoa dulu. Siap baca doa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dilanjut dengan menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita sebelum belajar absen dulu ya. Yang dipanggil namanya harap acungkan tangannya ya. Kalau ada yang sakit kasih tahu siapa yang sakitnya. Ahmad Solehudin, Ajemi, Dava, Fania, Fasya. Satu orang tidak ada kesalahan, jadi apa? Nah, hari ini sebelum belajar, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang pelajaran apa? Tentang akhlak terpuji. Nah, sekarang juga kita akan melanjutkan tentang akhlak terpuji. Sebelumnya, untuk melanjutkan akhlak terpuji itu, contoh akhlak terpuji itu seperti apa? Ada yang tahu? Contoh akhlak terpuji. Membakti orang tua, terus ada lagi berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada guru, terus berbakti kepada siapa lagi? Menghormati orang yang lebih tua, terus apa lagi? Menghargai orang yang lebih muda dari kita, terus apa lagi? Dan juga menghargai sesama atau teman sebaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, berbakti kepada orang tua, menghargai, menghormati guru, menghargai sesama, dan menghargai orang yang lebih muda dari kita. Nah, sebelumnya kita melihat videonya dulu ya tentang akhlak terpuji. Ada yang perhatikan? Menurut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil,
Badannya lemah, bertambah lemah dan terasa semakin susah. Terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Setelah lahir, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ketika anaknya lapar, ibu segera menyuapi dengan penuh kelembutan. Saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau bidan supaya segera sembuh. Seorang ayah bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung, semua berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia kepada kita, sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti luhur. Kedua orang tua dan guru wajib kita hormati, kita sayangi dan kita taati perintahnya. Nasihat dan petunjuknya kita laksanakan sebaik-baiknya. Mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Kita bahagiakan mereka dengan cara rajin belajar dan beribadah. Rasa sayang kita kepada mereka dapat kita wujudkan dengan mendoakannya setiap selesai sholat. Kita doakan mereka setiap hari supaya mendapat rahmat dari Allah. Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan menaati kedua orang tua dan guru. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Anak menghormati orang tua, dan orang tua menyayangi anak-anaknya. Seorang adik menghormati kakaknya, dan kakak menyayangi adik-adiknya. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan mulai dari keluarga. Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dari dalam keluarga akan membentuk karakter positif seorang anak. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan Melihat video tadi, tentunya pasti kalian sudah tahu bagaimana cara kalian berbakti kepada orang tua ataupun guru. Nah, Ibu akan tanya, di sini kalian tahu bagaimana sih caranya kalian berbakti kepada orang tua? Pertama apa? Membantu orang tua di ketika apa? Kesulitannya dalam hal apa? Misalkan di rumah, ketika ibu kalian mencuci piring dibantuin. Terus dalam hal pekerjaan rumah, nah seperti itu. Dalam berbicara. Terus apa lagi? Gimana salamnya? Dengan mengucapkan salam sambil mencium tangan. Jadi kalian sebelum kemana-mana itu minta izin sama ibu bapaknya, mau pergi kemana, ke sekolah ataupun bermain, minta izin karena restu kalian, restu Allah ada di restu orang tua. Nah, itu cara berbakti kepada orang tua. Terus yang kedua, cara berbakti kepada guru, bagaimana caranya? Berbicara sopan, lemah lembut. Terus apa lagi? Menghormatinya dengan cara apa? Bagaimana? Bakti kepada guru, orang tua. Kalau teman semaya, bagaimana caranya? Teman kalian, cara menghormatinya? Membagi makanan bisa. Ketika teman kalian yang sedang lapar, nah bagi makanan. Dalam pengertian berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya kita mendapat perlakuan istimewa. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu? Ketika
juga ayah yang sedang apa itu? Nah, mengajarkan pelajaran. Jadi itu saling melengkapi. Ada ibu yang sedang mengajak bermain adiknya dan juga bapaknya yang sedang mengajarkan pelajaran kepada kakaknya. Nah, ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua yang pertama yaitu berkata lemah lembut. Tidak boleh berkata kasar. Di sini siapa yang suka kata kasar? Kata-kata yang kasar kalau disuruh orang tua susah-susah. Nah, itu tidak boleh ya. Terus yang kedua, taat dan patuh perintah ayah dan ibu. Nah, kalian harus taat sama perintah ayah dan ibu. Jangan malas-malasan orang tua. Bagaimana? Bismillah dulu ya. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Nah, jadi selalu doakan setelah kalian melaksanakan sholat, mau sholat fardu ataupun sholat sunnah ya. Terus yang selanjutnya yaitu berbakti kepada guru. Nah, cara berbakti kepada guru, lihat perhatikan itu ada anak laki-laki dan juga bapak guru. Di situ sedang menanyakan bagaimana cara berbakti kepada gurunya. Berpengertian dalam bakti kepada guru. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh dan hormat kepada guru. Guru sangat berjasa dalam mendidik kita selain ayah dan ibu. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada guru sama halnya berbakti kepada orang tua. Kita bisa membaca, menulis, dan berhitung adalah karena jasa guru. Oleh karena itu kita harus berbakti kepada guru. Makanya karena kalian pertama ke sekolah bisa baca dan nulis belum? Belum. Siapa yang mengajarkan waktu kalian kelas 1? Belum tidak tahu menjadi tahu. Cara berbakti kepada guru. Ciri-cirinya anak yang berbakti kepada guru yaitu bersikap merendah. Tidak boleh sombong, selalu rendah hati. Yang kedua, mendengar yang ada di depan, harap memberikan apa? Memberi izin kepada guru. Ibu izin mau ke kamar mandi dulu, nah, seperti itu. Terus juga ketika kalian mau mengerjakan tugas atau disuruh mengerjakan tugas, disuruh mengerjakan PR, jangan sampai tidak dikerjakan. Harus dikerjakan. Semua hikmah berbakti kepada guru, yaitu memperoleh ilmu yang bermanfaat. Terus mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Keridhaan guru merupakan kunci sukses menjadi pribadi yang tulus dan bernilai ibadah, menambah pahala untuk kalian. Ingat dari kita di Indonesia itu banyak suku, adat, budaya yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, adat yang berbeda. Meskipun kita berbeda-beda, selalu tetap satu jua. Kenapa? Karena kita termasuk Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian menghormati orang lain. Allah telah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya agar kita saling mengenal dan menghormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah apa itu? Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, jadi kita itu diciptakan bersuku. Kita termasuk suku Sunda atau suku Batak. Nah, mungkin itu mempelajari yang Ibu jelaskan tentang berbakti kepada orang tua, guru, dan juga menghormati orang lain. Ada yang tanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kalian coba kerjakan. Ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok
dari ibu, yaitu ada dikasih bunga ya. Hadiah. Nih. Tepuk tangan dulu kepada orang tua. Kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua lah yang membesarkan kita, memberi makan, yang melahirkan kita, menyusui kita. Terus juga orang tua lah yang memberikan kita banyak sekali. Contohnya bisa makan, bisa minum, pakaian yang bagus. Terus juga bisa sekolah, membiayai pendidikan kita, orang tua kita ya, terutama ayah dan ibu bapak kita ya. Terus bapak kita yang mencari kerja, ada yang kerjanya jadi pedagang, buruh, tentara atau apa aja ya untuk menghidupi kebutuhan kita. Makanya kita harus berbakti kepada orang tua, terutama orang tua orang yang ridhonya Allah itu ada di diri orang tua. Terus berbakti kepada guru. Kenapa kita harus berbakti kepada guru? Karena guru raya ada tugas untuk LKPD untuk perorangan. Kalian kerjakan. Ini perorangan ya. Apa yang paling kamu sukai dari pelajaran? Nomor 2-nya, apakah kalian senang belajar hari ini? Apakah kalian senang pelajaran hari ini? Apakah kalian senang pelajaran hari ini? Yang ketiga, apakah kalian bisa mempraktikkan? Di sini sudah mulai bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kalian cara berbakti kepada orang tua sih ya. Bisa dipraktekkan mulai dari sekarang. Tidak boleh membantah orang tua. Apa? Mentaati perintah orang tua. Kepada guru apa? Caranya harus bagaimana berbakti kepada guru? Sopan satu dalam berbicara. Guru harus bagaimana? Ketemu guru harus bagaimana? Memberi alhamdulillah. Silakan dikumpulkan tugasnya ke depan. Sebelum berdoa ya, kita tutup dulu. Dikumpulkan dulu lembar jawabannya ke depan. Siap.